Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala jami ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wal mujahidina fi sabidillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Pemirsa channel Basirah ID yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan terkait keutamaan orang membaca sholawat. Jadi sholawat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Dan bahkan Allah nggak hanya sekedar menganjurkan, namun juga sekaligus memberikan contoh. Sebagaimana yang dikutip dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada kesempatan ini kami akan mengutip satu hadis. Barang siapa yang mau membaca sholawat kepada Nabi, man sholla alayya, barang siapa yang mau membaca sholawat kepadaku, maksudnya aku Kanjeng Nabi, satu kali sholawat, sallallahu alaihi asyur, maka Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Terus sholawat juga sangat menunjang akan kedekatan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan tolak ukur kedekatan kita kepada Nabi besok di hari kiamat adalah ditentukan dari seberapa banyak sholawat yang kita baca untuk beliau. Sebagaimana salah satu hadis yang pernah beliau sampaikan, inna awlan nas bi yaumal qiyamah, sungguh orang atau manusia terdekat denganku besok di hari kiamat, yaitu siapa? Aksaruhum alayya sholatan, yaitu mereka orang yang paling banyak membacakan sholawat kepadaku. Semakin banyak sholawat yang kita baca, itu akan menjadi penentu semakin dekatnya kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah satu fadilah sholawat lagi, yaitu salah satu hadis yang juga pernah disampaikan oleh beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, man sholla ala alfi marrah, barang siapa yang membaca sholawat hingga atau sebanyak 1000 kali. Apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi, lam yamut hatta yubashsyara lahu bil jannah, maka tidaklah dia mati hingga dia akan diberikan kabar gembira berupa surga. Tidak akan mati sebelum diperlihatkan surga baginya. Kapan surga akan diperlihatkan baginya? Mungkin bisa jadi sebelum ajal menimpanya. Karena ketika seseorang dicabut nyawanya, ketika ruh atau nyawa tersebut sampai pada tenggorokan, itu manusia tidak bisa lagi berkata-kata. Apa alasannya? Karena ketika nyawa seorang, ketika dicabut ruh sampai pada tenggorokan, ketika pada saat itu, maka bila mana orang tersebut termasuk min ahlil khair, min ahli sholawat, termasuk golongan orang-orang yang baik, maka turunlah malaikat Jibril atau yang mewakili dari sisi kanannya bila orang baik, termasuk golongan orang yang baik, dan menempelkan sayap kanan pada tangan kanannya, sehingga dengan itu akan terlihatlah gambaran
sebagai balasan untuknya. Tidak akan mati sebelum diperlihatkan surga baginya. Kok bisa? Ya bisa, karena ketika seseorang mau meninggal, nyawanya, ruhnya dicabut oleh malaikat. Ketika ruh sudah sampai pada tenggorokan, maka manusia tidak lagi bisa berkata-kata. Makanya dalam satu hadis dikatakan istaghfir malam yuhurhid. Beristighfarlah kamu sebelum nyawa sampai pada tenggorokan. Apa rahasianya? Karena ketika nyawa sudah sampai pada tenggorokan, kalau pas kebetulan dia si mayit termasuk golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin, gemar baca sholawat baik kepada kedua orang tuanya, maka akan datang malaikat dari arah kanan dan menempelkan sayap kanan ke tangan kanan si mayit itu. Sehingga dengan itu maka akan tampaklah gambaran surga. Akan tampaklah gambaran surga. Seraya dikatakan pada si mayit tersebut, hadza manzilatut ya fulan fi jannatin naim. Ini tempatmu wahai fulan, wahai si mayit, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga saking bungahnya, saking senangnya melihat gambaran surga, sehingga tidak ada lagi kata yang mampu untuk diungkapkan. Begitupun sebaliknya ketika si mayit tersebut termasuk golongan orang-orang yang buruk perilakunya, durhaka kepada orang tua, enggan untuk membacakan sholawat kepada baginda Nabi, maka datanglah malaikat dari sebelah kiri dan menempelkan sayap kiri pada tangan kirinya, sehingga dengan itu terus tampaklah gambaran neraka sebagai balasan dari perilaku yang pernah dilakukan semasa ia hidup di dunia. Seraya dikatakan kepada si mayit tersebut, hadza manzilatuk ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Ini tempatmu wahai fulan, wahai si mayit, di neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah termasuk golongan min ahlil khair, sehingga dengan itu semoga kita termasuk golongan orang yang akan ditampakkan akan kebahagiaan, tampakkan surga sebelum kita meninggal dunia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhiran kafahuna qauli lakum wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.